Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mentari Gina Pohan, NIM 200-606, Prodi dari Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang politik etis. Politik etis adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan masyarakat pribumi. Pemikiran ini adalah kritik terhadap politik tanam paksa. Politik etis memiliki nama lain atau politik balas budi, yaitu balas budi yang dilakukan oleh pemerintah Belanda kepada rakyat pribumi atas jasa yang telah dilakukan. Isi politik etis. Yang pertama, irigasi. Dalam program ini, pemerintah Hindia Belanda melakukan pembangunan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan rakyat, sarana dan prasarana untuk menyokong aktivitas pertanian serta perkebunan diberikan, meliputi pembuatan waduk, perbaikan sanitasi, jalur transportasi pengangkut hasil tani, dan lainnya. Yang kedua, edukasi. Melalui program edukasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM, dan upaya mengurangi angka buta huruf masyarakat dilakukan. Selain itu, mulai dilaksanakan pengadaan sekolah-sekolah untuk rakyat. Akan tetapi, berdasarkan penjelasan Soehartono dalam Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908 sampai 1945, hanya laki-laki saja yang boleh mengenyam pendidikan kolonial kala itu, sedangkan perempuan belajar di rumah. 3. Emigrasi. Program emigrasi diterapkan dalam rangka meratakan kepadatan penduduk di Hindia Belanda atau Indonesia. Pada 1900 saja, Jawa dan Madura telah dihuni oleh 14 juta jiwa. Melalui kebijakan yang aktif, mulai 1901 ini didirikan pemukiman baru di Sumatera yang disediakan untuk tempat perpindahan rakyat dari wilayah padat penduduk. Dampak negatif dan politik. Dampak negatif. Dalam program irigasi, upaya pengairan yang ditunjukkan untuk aktivitas pertanian tidak berjalan mulus. Air yang disalurkan ternyata hanya untuk orang-orang Belanda, sedangkan kaum pribumi seakan dipersulit sehingga menghambat kegiatan pertaniannya. Berikutnya, dalam program edukasi, pemerintahan kolonial Hindia Belanda ternyata punya niatan buruk. Mereka ingin memperoleh tenaga kerja dan kualitas SDM tertinggi, namun dengan upah rendah. Program edukasi yang awalnya ditunjukkan untuk semua golongan, pada kenyataannya didominasi oleh orang-orang kaya atau dari kalangan bangsawan saja, sehingga terjadi diskriminasi dalam hal pendidikan. Dampak positif. Meskipun terjadi penyelewangan yang menimbulkan dampak negatif, politik etis setidaknya juga menghadirkan beberapa dampak positif bagi bangsa Indonesia. Diterapkannya politik etis memicu lahirnya berbagai organisasi pergerakan dan perhimpunan yang bersifat daerah maupun nasional di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Budi Utomo, Sarekat Islam, Indisky Partis, dan lain-lain. Program edukasi yang diberikan dalam politik etis melahirkan kaum terpelajar dari kalangan pribumi. Mereka inilah yang kemudian mengawali era pergerakan nasional dengan mendirikan berbagai organisasi yang berjuang melalui pemikiran, pengetahuan, hingga politik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.